kalau mereka berembuk ditambah dengan masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat menginginkan udah desa kita jadi desa industri aja, ya tidak ada yang bisa menghalangi sebenarnya. Nah begitu hanya dengan negara. Negara itu mau disulap menjadi negara agraris atau negara industri atau negara apa. Tapi harus lihat watak dan karakter negara ini. Karakter negara ini ya negara agraris seharusnya. Kalau negara agraris jangan dirubah menjadi negara industri. Kalaupun industri ya nanti berbasis agro misalkan, jadi agroindustri. Saya sudah 3 tahun kemarin itu capek ngurusin masalah otonomi daerah itu gitu-gitu kan ya. Jadi karaosan di masalah pertanian enak dengan masyarakat, pulang juga suka dikasih beras biasa. Tentunya itu sih tidak terlalu diharapkan. Tapi kalau dikasih jangan ditolak katanya. Baik, hapunten bercanda ya. Jangan saya terus terang terakhir mengagregasi itu, mengambil itu untuk apa memang seperti itu persoalannya. Sehingga kalaupun nanti di pertemuan dengan teman-teman yang di komite 32 misalkan yaitu Prof. Surya, kita bisa bicara tentang tingkat kebutuhan. Tadi apa-apa yang sudah disampaikan terkait dengan sipot tadi ya, pelabuhan laut, mengenai jalan memang sudah seperti pengalaman di mana Indramayu kan 100 hektar lebih itu habis. Lahan sawah produktif ya digunakan untuk wilayah Pertamina waktu itu ya, untuk gas dan lain sebagainya. Nah ini tentu saja kita berharap untuk Karawang tidak berulang seperti itu. Kemarin ada kesepakatan di rembuk KTMA. Jadi ke depan Kabupaten Karawang itu akan mendorong masing-masing desa itu one village one product. One village one product begitu. Satu desa itu harus punya unggulan. Karena gini, karena platform saya mengembangkan pertanian organik itu berdasarkan versi Karuhun, Pak. Jadi saya pengen bertani ini seperti Mbah Buyut saya dulu bertani. Karena saya hipotesisnya ingin menjangkau 450 tahun yang lalu kesuburan itu. Jadi dulu kakek saya gini Pak, bertani itu. Habis ngarambet, kebetulan dia punya roda, kalau sekarang punya truk mungkin gitu. Ngaroda Pak ke daerah selatan, sebut saja Pangkalan Loji gitu. Terus bawa bambu gitu. Itu usaha mereka. Dari sekian hektar Pak yang menjadi kendala pada saat ini mungkin Padinya berapa hektar? Padinya 4.191 Pak. Padinya, sawahnya. Produktivitas musim kemarin Pak 2012 itu rata-rata 78,16 kuintal per hektar, jadi 7 rata-rata. Kemampuan lahan menghasilkan dalam satu periode. Sesuaikan lagi mungkin dengan UMR Karawang atau UMP Provinsi Jawa Barat, yang mana kami THL ataupun PPL ini sangat berperan penting juga Pak, selain petani sangat berperan penting dalam mensukseskan P2BN, program peningkatan beras nasional 10 juta ton pada tahun 2014 nanti yang diamankan oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Kabupaten Karawang APBD-nya itu 2,5 triliun. Kenapa kok alokasi pertanian cuma 2,2%? Itu kan sangat ironis sekali. Jadi kurang peduli terhadap pertanian. Padahal bahwa untuk menghidupi penduduk ini berarti bahwa produksi dituntut, tapi pendukungnya ini ya harapan petani Karawang nanti ke pusat, tolong nanti diadakannya sejenis pelatihan untuk petani
mengenai pembelajaran, yaitu adanya perubahan iklim atau cuaca, sehingga Tapi intinya lagi ya Pak, saya ingin ngomong sama seperti saya ngomong ke Laksamana yang sekarang jadi Pak Laks, ketika pameran di Bank BJB Baja Ramadan kemarin. Saya bilang ini Pak Laks, tolong KKPE diseriusi. Kredit ketahanan pangan dan energi diseriusi. Jadi gini Pak, patani mah dihandap nu penting ketika butuh modal dan komodai aya keinginan atau political will dari pemerintah yang berbunga rendah begitu. Iya kan? Sanajan teu dibantu dibere hibah ge mendingan nginjem KKPE gitu loh. Nah, ini kenyataannya pihak perbankan itu tidak tulus. Sekalipun sebenarnya murah ke tingkat petani, manehna di BI menang subsidi bunga, bla 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 gitu. Nah, ini tolong diseriusi KKPI karena itu adalah salah satu instrumen yang bisa dimainkan oleh petani sebagai pejuang pangan. Ceritanya gitu. Kalau yang bantuan-bantuan itu mah mangga gedean Pak duitna tong letik-letik. Tetapi KKPE itu juga karena gini, kita nggak dikasih juga nggak masalah, tapi asal KKPE mudah ya itu menjadi modal kita gitu yang perlu didorong. Kira-kira gitu. Ada yang lain lagi mungkin Kang Awan? Nggak? Siapa yuk? Kira-kira gitu Pak Amang punten mangga diwalar lah anu sadayana eta nu abdi mah teh diwalar ge biasa saudara. Teman-teman, sadayana masih yang sangat-sangat bagus dari masyarakat, aspirasinya juga, dan sekaligus mungkin kaitan dengan beberapa keinginan dan apa yang bisa saya lakukan. Yang pertama kaitan dengan THL ini memang harus saya pelajari dulu di sana datanya, kemudian termasuk anggarannya. Kalau Pak Gubernur itu misalkan punya keinginan, dia bisa mengalokasikan dana 500.000 untuk satu THL aja udah lumayan gitu. Ya, mudah-mudahan 2013 kalau sekitar 5.000 meter lah. Jadi bukan milik dia, tapi ini ada lahan 5.000 meter milik masyarakat, milik petani, ya tanami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, di sini kami dari Balai Pewara TV Pertanian Streaming. Kami hanya ingin mewawancara apa saja kira-kira bagaimana efek otonomi daerah terhadap bidang pertanian sendiri, Pak. Otonomi daerah itu memberikan kekuasaan kepada daerah secara lebih luas lagi, termasuk sebenarnya salah satunya adalah dalam bidang pertanian, kecuali keamanan agama, termasuk pendidikan pun sudah dimasukkan ke dalam otonomi daerah. Nah, oleh karena itu efek dari otonomi daerah ini dalam bidang pertanian sudah barang tentu merupakan salah satu faktor yang sangat-sangat menentukan kondisi daerah sebenarnya, dan bagaimana daerah itu lebih berdaya lagi dalam bidang pertanian sehingga bisa menunjang seluruh kesuksesan dalam bidang pangan di tingkat nasional. Nah, persoalannya apakah otonomi daerah itu dibarengi dengan pemberian anggaran yang cukup untuk daerah, khususnya dalam bidang pertanian ataukah tidak? Ini persoalan yang harus saya kira daerah harus memahami persoalan itu secara katakanlah secara konstitusional, aturannya kayak apa. Oke, mengait dari pertanyaan tadi, menurut pandangan DPD RI ini secara umum terhadap pertanian di Karawang itu seperti apa sih? Ya tentu saja kami harus belajar lebih banyak sebenarnya dari Karawang kan, dan bagaimana Karawang diposisikan sebagai salah satu daerah atau kabupaten untuk menjadi pusat ketahanan nasional dalam bidang pangan ini.
Nah, oleh karena itu beri kami, terutama mohon maaf sebagai anggota DPD juga kami perlu informasi yang lebih valid, lebih jelas, lebih luas lagi terkait dengan posisi Karawang di tingkat nasional ini. Nah, dengan informasi yang paling tidak yang saya dapatkan melalui Balai Pare dan Pak Rahmat khususnya dan Pak Rahmat Saman, kami mendapatkan informasi yang cukup banyak tentang posisi Karawang dan kondisi yang real daripada Karawang yang diposisikan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Nah, tadi kan mengenai tentang pertanian di Karawang secara umum. Ya. Sekarang pandangan tentang pertanian organik sendiri yang telah dilakukan oleh Balai Pare sendiri itu pandangan Bapak seperti apa? Saya melihat dari informasi yang saya dapatkan sangat-sangat progresif ya, sangat baik ke depannya, dan ini sangat penting untuk bukan hanya dipertahankan tapi juga dikembangkan dan ditingkatkan, bukan hanya untuk wilayah kecamatan Rawamerta saja, kalau bisa memang terus dikembangkan ke wilayah lain. Dan saya sangat mendukung di Balai Pare ini menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia, khususnya kalangan petani muda di bidang organik, karena organik ini sebuah keniscayaan ya untuk ke depan masyarakat internasional perlahan tapi pasti jelas mereka akan kembali kepada organik ini. Nah, melihat kebutuhan terutama lonjakan secara internasional, sudah barang tentu prospek pertanian organik khususnya padi tentu akan sangat-sangat mencerahkan. Persoalannya adalah kesiapan kita untuk melakukan hal itu seberapa. Saya yakin Balai Pare sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Baiklah pemirsa, kita sekarang bersama Pak Rahmat Sarman, Ketua P4S Balai Pare Karawang, dan Pak Rahmat, kami di sini dari Balai Pare Balai Bewara ingin menanyakan apa saja yang diperbincangkan tadi. Banyak hal ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena P4S Balai Pare Pertanian Organik Karawang telah kedatangan Bapak Amang Sapudin LC, salah satu anggota DPD Jawa Barat di tingkat pusat. Sebagai fungsi beliau sebagai Dewan Perwakilan Daerah tingkat Jawa Barat, dia melakukan reses. Artinya melakukan menggali potensi keinginan-keinginan di wilayah dan disinkronisasi dengan kebijakan yang berkembang di pusat. Yang diperbincangkan ya seputar pertanian dan menukik kepada wilayah pengembangan SDM pertanian. Nah, mungkin di seputar itu yang banyak dibincangkan, termasuk apa aktivitas beliau di kemasyarakatannya di samping ketua DPD, dan aktivitas kita di sini di bidang pertanian organik, dan kemungkinan ke depan kita menjadi semacam menampung magang anak-anak SMP, SMA yang ada di kota begitu, di DKI dan lain-lain, datang ke sini belajar bertani tanam padi organik di Karawang ini. Dan kita sebagai pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya siap memfasilitasi itu gitu. Nah, ketika tadi berbincang-bincang dengan Pak Amang sendiri di sana, menurut Pak Rahmat sendiri apa yang Pak Amang tangkap gitu? Sekelas Pak Amang, dia sudah jam terbangnya tinggi. Dia tahu betul isu-isu global dan isu-isu lokal. Nah, yang saya tangkap adalah Pak Amang sudah memahami isu-isu lokal yang ada di Karawang, termasuk mempertahankan potensi wilayah Karawang menjadi lumbung pangan sehat nasional begitu, dan segala yang berkaitan dengan itu begitu. Jadi artinya bahwa Pak Amang menjadi lebih yakin menurut pandangan saya bahwa di Karawang pun sangat mungkin didorong ke depan menjadi penghasil pangan sehat tingkat nasional bahkan untuk konsumsi dunia.